Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Yati Tulus akan membacakan saat teduh untuk hari ini, hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Renungan ini ditulis oleh Doug Wingert dari Arizona, Amerika Serikat, yang mengambil judul Minggu Paskah. Dan bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1-10 akan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru TB2. Matius 28 ayat 1-10 yang berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Setelah pensiun, aku berkesempatan mengamati alam lebih cermat sebagai bagian dari rutinitas pagiku. Saat fajar menyingsing di gurun Sonora, di sebelah barat daya Amerika Serikat, aku mengamati kawanan kadal berjemur di atas batu, sehingga mereka dapat memulai hari dengan lincah. Aku mengamati burung-burung elang buteo bertengger di atas pohon kaktus yang tinggi, menghangatkan kedua sayap mereka sebelum terbang. Aku melihat anjingku yang sudah tua berbaring di bawah hangatnya sinar mentari pagi untuk melemaskan sendi-sendinya yang kaku. Saat membaca firman Tuhan hari ini, aku bertanya-tanya, apa yang mendorong kedua perempuan itu pergi saat hari masih subuh untuk mengurapi jasad Yesus yang penuh luka karena disalib? Aku yakin
Dua perempuan setia ini tidak bertindak hanya karena adat istiadat Yahudi, tetapi juga karena janji kebangkitan Kristus dan harapan yang ditawarkan pada awal hari baru. Banyak gereja di seluruh dunia merayakan Paskah dengan mengadakan ibadah pada saat matahari terbit, merayakan keyakinan kita akan kebangkitan Sang Mesias. Jadi selain kehangatan dan kenyamanan, terbitnya matahari juga menawarkan harapan. Bersama-sama dengan umat Kristen lainnya, mari kita berseru, Kristus sudah bangkit. Dan menyambut harapan yang ditawarkan pada tiap awal hari baru. Ayat yang meneguhkan kita terambil dari Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Pokok pikiran kita, ada harapan pada tiap awal hari baru. Dan doa syafaat ditujukan kepada mereka yang mencari harapan baru. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang telah bangkit, terima kasih untuk matahari yang terbit pada hari Paskah. Kuatkan iman kami, sehingga kami mampu menyongsong tiap hari yang baru dengan harapan yang berasal dari Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.
Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Julia akan membacakan saat teduh hari Jumat 29 Maret 2024. Renungan ini ditulis oleh Stephen Thompson dari Iowa, Amerika Serikat. Renungan berjudul Jumat Agung. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 14 ayat 12 sampai 26. Markus 14 ayat 12 sampai 26 yang demikian. Pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan bagiku tempat aku bersama murid-muridku dapat makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan disiapkan. Disitulah kamu harus mempersiapkannya untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat dan setiba di kota mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Mereka pun menjadi sedih dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya?" Ia menjawab, "Salah satu dari kamu 12 orang ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Pada hari Jumat Agung, aku terbangun memikirkan pengantar sakramen perjamuan kudus pada malam waktu ia diserahkan. Saat mengikuti perjamuan dan rangkaian ibadah Jumat Agung, umat Kristen cenderung hanya berfokus pada penderitaan fisik Yesus saat diadili dan disalib, dan terkadang melupakan penderitaan emosionalnya. Selama 3 tahun Yesus mengasihi dan mengajar murid-muridnya, namun mereka berpaling darinya setelah dia ditangkap. Begitu pula orang-orang yang pernah mengeluh-elukan dia. Para murid mengkhianati Yesus karena beragam alasan. Yudas membocorkan lokasi Yesus demi 30 keping perak. Petrus menyangkal Yesus karena ketakutan. Orang banyak yang berkumpul di mahkamah agama memilih penjahat bernama Barabas untuk dibebaskan Pilatus.
Pengkhianatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan alasan, tetapi yang pasti selalu menyakitkan secara emosional. Mereka yang pernah dikhianati tahu seberapa dalam luka yang ditimbulkan. Perjamuan kudus mengingatkan kita pada pengkhianatan terhadap Yesus. Perjamuan kudus memberi kita kesempatan memikirkan mereka yang telah berkhianat terhadap Yesus dan makna penting tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan bagi mereka. Kematian Yesus mengingatkan kita bahwa kita semua dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang telah mengkhianati kita, seperti Kristus mengasihi mereka yang berkhianat kepadanya. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu, melalui kasih Kristus aku dapat mengatasi penderitaan akibat dikhianati. Doa syafaat kita hari ini adalah kesembuhan dari rasa sakit karena dikhianati. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tolong kami meneladani Engkau serta mengampuni dan mengasihi mereka yang telah melukai perasaan kami. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.